Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili Fadilah dari Fakultas Sosum Humaniora, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, di sini terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu untuk melakukan beberapa landasan yang dijadikan. Nah, di sini terdapat beberapa landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tumpu dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan dalam rangka membuat kebijakan dan praktik pendidikan, sebagaimana akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok pendidikan dalam masalah-masalah pokok. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Yang ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Dikatakan demikian karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dalam proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa Yang ketiga, landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan dalam masyarakat perlu disalurkan oleh titik tumpu hukum yang jelas dan sah. Yang keempat, landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Yang keempat, landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non-formal maupun formal. Yang kelima, landasan psikologis. Landasan psikologis selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenan dengan proses belajar manusia. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan peranannya pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewaris dan pengetahuan. Risan dan pengetahuan teknologi dan seni. Yang ketujuh, landasan ekonomi. Landasan ekonomi pada umumnya tidak terlepas kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah, walaupun hutang di luar negeri cukup besar dan penghasilan rakyat masih minim. Perkembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Yang kedelapan, landasan sejarah. Landasan sejarah memberikan peran penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap bidang kegiatan
yang ingin dicapai manusia untuk maju. Pada umumnya dikaitkan dengan bagaimana keadaan bidang tersebut di masa lampau. Demikian juga halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk memajukan pendidikan suatu bangsa. Yang terakhir atau yang kesembilan, landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan yang lain. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Karena sistem pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Di dalam sistem pendidikan wajib memenuhi semua landasan-landasan pendidikan. Berikan opini Anda jika sistem pendidikan tidak memenuhi salah satu landasan-landasan pendidikan di atas. Nah, menurut saya landasan-landasan pendidikan itu sangat dianjurkan atau penting bagi semua peserta didik. Jika seandainya salah satu landasan-landasan pendidikan tidak terpenuhi, itu bersangkut paut dengan tidak sesuai atau bisa dibilang tidak sempurnanya pendidikan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.